Sejumlah pedagang pasar Alok Maumere mengejar Bupati Sika Juventus Primayoris Kago di kantor DPRD Sika. Bupati Sika melarikan diri melewati pintu belakang kantor DPRD saat didemo para pedagang. Para pedagang pasar mendesak bertemu Bupati Sika guna menyampaikan keluhan dan protes mereka terhadap upaya penertiban pedagang di pasar Alok dengan menggunakan cara-cara yang tidak manusiawi. Para pedagang kecewa karena barang dagangan yang dibeli dengan harga puluhan juta namun dirusaki aparat saat penertiban. Hancur di sana, no. Hancur total 8 juta lebih. Anggaran saya baru belanja, belum jualan apa. Saya minta wakil untuk kemudian bisa mengkoordinir dalam rangka kita berusaha untuk kemudian melakukan secara baik di dalam. Karena ada banyak juga keluhan, baik itu dari pedagang sendiri, dari para pengunjung, untuk kemudian kita merapikan itu, sehingga memang wakil yang kita minta untuk mengawal seluruh urusan di pasar Alok. Yang kedua, saya itu tidak melarikan diri, tapi karena sudah ada agenda yang sangat penting hari ini, Karena gagal bertemu Bupati Sika, para pedagang pasar Alok terpaksa melaksanakan audien bersama DPRD Sika dan Wakil Bupati Sika Simon Subandi Supriyadi. Dalam audien tersebut, para pedagang kembali mengungkapkan kekecewaan atas sikap Bupati Sika yang melarikan diri dari kantor DPRD Sika. Dari Sika NTT, Joni Nura, Ainis melaporkan. Ya, selamat pagi pemirsa, selamat pagi Anita. Selamat pagi Pram, gimana hari ini? Luar biasa, baik sekali karena besok weekend dan ditambah lagi demam-demamnya Piala Dunia. Benar pemirsa. sekali, siapa jagoannya kali ini? Ya, siapa jagoannya kali ini? Kayaknya nih ya, kalau prediksi aku bukan sok tahu, cuma kayaknya arahnya nih lagi ke Eropa deh. Eropa ya? Iya. Masa sih? Ya pemirsa. Tahunya juga prediksi kan Nah, jagoan-jagoan. Nah, kalau benar. aku Eropa kayaknya mungkin antara Portugal ya. Iya. Oke, aku catat ya pemirsa. Kalau nggak salah prediksi Anita, kita udah Gimana bisa dong kalau tanya salah? Anita lagi. Nah, sementara itu pemirsa nih, FIFA memastikan Piala Dunia 2026 ini menghadirkan konsep pembukaan yang berbeda dari edisi sebelumnya. Oh gitu ya? Oke. Nah, untuk pertama kalinya ini juga dalam sejarah, FIFA ini menyelenggarakan 3 upacara pembukaan terpisah di masing-masing negara tuan rumah nih, yakni Meksiko, Kanada, dan juga Amerika Serikat. Wah, pemirsa seru banget kayaknya pemirsa ya. Ya, benar sekali, pasti akan banyak nih demam-demam sepak bola. Apalagi ini kan ajang Piala Dunia gitu yang bergengsi banget di berbagai wilayah Dan nih ya. dimanapun pasti menjelang buka nonton bareng Nobar, gimana betul pemirsa. sekali. Bakalan sekali Siap-siap pemirsa. macet juga Iya. berarti ya. Tapi jangan macet, BBM lagi naik. Benar sekali. Ya pemirsa, Oke. selamat pagi pemirsa, Anda menyaksikan Sindo Today, program yang akan menghadirkan informasi-informasi terhangat hari ini bersama saya Pram Senjaya dan rekan saya. Dan saya Anita Dewi, inilah Sindo Today selengkapnya. Raffi Ahmad membantah tudingan terlibat kasus dugaan impor bea cukai PT Blu-ray Cargo. Iran meluncurkan 12 rudal balistik untuk menyerang fasilitas militer Amerika Serikat di Munafak, Salti, Yordania. Pemirsa, 3 dari 8 pelaku pengeroyokan yang menyebabkan korban meninggal dunia ini usai dilempar dari lantai 2 di tempat biliar di kawasan Grogol ditangkap polisi. Ya, polisi pun masih memburu 5 orang pelaku lain yang terlibat dalam insiden ini. Tiga terduga pelaku pengeroyokan hanya bisa tertunduk usai ditangkap kepolisian unit reskrim Polsek Grogol Petamburan bersama unit Resmob Satreskrim Polres Jakarta Barat. 3 pelaku berinisial AE, NA, dan MLS ditangkap di wilayah Jakarta Barat, kemudian Rangkas Bitung, Banten, sementara 1 orang pelaku lainnya diserahkan ke pihak keluarga ke Polsek Grogol Petamburan. Para pelaku ditangkap diduga terlibat dalam aksi pengeroyokan yang menyebabkan korban meninggal dunia usai dilempar dari lantai 2 tempat biliar di kawasan Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Dari pemeriksaan sementara, motif para pelaku melakukan pengeroyokan lantaran tidak terima melihat temannya dipukul oleh korban usai terlibat keributan.
pelaku ditangkap di daerah Jakarta Barat dan Rangkas Bitung, Banten. Adapun satu diserahkan dari pihak keluarganya. Korban dan para pelaku sempat konflik ketika miras kemudian turun ke tangga. Korban ini sempat memiting teman dari pelaku. Tidak terima temannya digiting. Pada saat di tangga, temannya berusaha membantu temannya yang sedang digiting, kemudian memukul dan mengeroyok korban hingga korban jatuh dari lantai 2. Selain menangkap 8 terduga pelaku pengeroyokan, polisi juga masih melakukan pengejaran terhadap 5 orang lainnya, termasuk 1 orang yang merupakan terduga pelaku yang melempar korban dari lantai 2. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Seorang pemuda menjadi sasaran amukan massa usai membeli sepeda motor dengan uang palsu di Durensawit, Jakarta Timur. Ya, ini sempat kewalahan, polisi juga akhirnya membawa pelaku ke Polsek Durensawit. Seorang pemuda diamuk warga usai melakukan aksi penipuan pembelian motor dengan menggunakan uang palsu di Pondok Bambu, Durensawit, Jakarta Timur. Pelaku pun menjadi bulan-bulanan warga yang geram dengan ulahnya. Petugas kepolisian datang ke lokasi dan langsung mengamankan pelaku dan membawanya ke kantor polisi. Pihak kepolisian sempat kewalahan karena banyaknya warga yang datang ke lokasi dan ingin menghakimi pelaku. Menurut keterangan warga, pelaku membeli sebuah sepeda motor dengan cara COD. Usai bertransaksi, penjual menyadari bahwa uang yang diberikan pelaku merupakan uang palsu. Korban pun mengejar pelaku hingga akhirnya ditangkap warga sekitar. Oh gitu. Oh, ketangkapnya di sini. Oh, Pelaku beserta barang bukti dibawa ke Polsek Durensawit untuk penyelidikan lebih lanjut. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, belasan kali beraksi, polisi berhasil menangkap 4 pelaku spesialis curanmor. Ya, 2 dari 4 pelaku diberikan tindakan tegas terukur karena melawan saat akan ditangkap. Inilah detik-detik penangkapan pelaku spesialis curanmor yang telah belasan kali beraksi di wilayah hukum Polsek Sunggal, Sumatera Utara. Unit Reskrim Polsek Sunggal berhasil menangkap kedua pelaku di salah satu SPBU di Jalan Amir Hamzah, Kota Medan. Dari tangan kedua pelaku, polisi mengamankan kunci letter T dan sepeda motor yang digunakan pelaku saat beraksi. Kedua pelaku sempat melakukan perlawanan dan mencoba melarikan diri sehingga polisi memberikan tindakan tegas terukur. Di hari yang sama, unit Reskrim Polsek Sunggal berhasil menangkap 2 pelaku curanmor lainnya di lokasi berbeda. Kini polisi masih memburu 1 pelaku lainnya berinisial JS yang sudah masuk dalam daftar pencarian orang. Kita lakukan penangkapan itu di daerah SPBU. Pada saat itu juga sudah melakukan perlawanan. Kemudian setelah kita tanyakan ini sepeda motor kemana dijual, dia menunjukkan ke arah Jalan Binjai, tetapi sampai di sana melakukan perlawanan lagi sehingga kita melakukan tindakan tegas terukur. Saat ini keempat pelaku ditahan di Mapolsek Sunggal untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Keempat pelaku terancam hukuman 7 tahun penjara. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, seorang maling motor di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat tertangkap basah saat beraksi pada Kamis siang. Ya, pelaku yang panik ini menceburkan diri ke sungai dan bersembunyi dari serangan warga di bawah jembatan. Seorang maling motor nekat menceburkan diri ke sungai setelah kepergok mencuri sepeda motor milik warga di Desa Kedokan Agung, Kecamatan Kedokan Bunder, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, Kamis siang. Pelaku sempat menjadi bulan-bulanan warga yang geram. Panik, pelaku kemudian melompat ke sungai dan bersembunyi di bawah jembatan untuk menghindari amukan massa.
Warga yang emosi masih berusaha melempari pelaku. Petugas Polsek Kedokan Bunder Polres Indramayu yang tiba di lokasi langsung meredam amukan warga dan mengevakuasi pelaku dari sungai. Saat petugas membawa pelaku dari sungai, warga masih berusaha menyerang. Dalam aksinya, pelaku diduga tidak sendirian. Pelaku yang tertangkap diduga menggunakan kunci T untuk merusak kontak kendaraan. Motor korban sempat berhasil dibawa sebelum aksinya diketahui pemilik. Ada berapa pelaku tadi, Mas? Ada Dua pelaku. Yang satunya? yang nggak tahu kabur di sana. Oh, kabur bawa motor apa gimana? Bawa motornya sendiri, bukan motornya saya. Kalau motornya korbannya ya itu sudah saya tangkap aja. Saat ini pelaku telah diamankan di Polres Indramayu. Polisi masih memeriksa pelaku dan mendalami jaringan pencurian motor tersebut. Dari Indramayu, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pemotor kritis usai terlibat tabrakan adu banteng dengan pemotor lainnya di Cipinang, Jakarta Timur. Ya, warga mengevakuasi korban dan segera diberikan pertolongan medis. Insiden kecelakaan melibatkan dua pemotor terjadi di Jalan Jenderal Basuki Rahmat, Cipinang, Jakarta Timur pada Kamis malam. Benturan terjadi saat kedua kendaraan terlibat tabrakan adu banteng. Akibat hantaman keras, seorang pemotor terlempar dan tergeletak dalam posisi kritis di badan jalan. Sementara warga yang berada di lokasi segera memberikan pertolongan sebelum petugas datang. Tabrakan terjadi saat salah satu pengendara diduga memaksa melintas di celah kendaraan hingga akhirnya bertabrakan dengan motor dari arah berlawanan. Motor sama motor, jadi pokoknya dia dari arah Basura ngebut banget. Jadi bapak itu saya lihat dia udah tipis, udah mau lewat, ini dia lewat langsung. Dor aja, udah yang ini lempar ke sana, yang ini motornya sampai ada apinya. Akibat kecelakaan ini, arus lalu lintas dari arah Basuki Rahmat menuju Duren Sawit dan sebaliknya mengalami kemacetan. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Kasus dugaan pembunuhan seorang siswi sekolah dasar di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah akhirnya terungkap. Ya, ternyata ini seorang pria yang diduga sebagai pelaku ditangkap setelah serangkaian penyelidikan dan juga yang sudah dilakukan polisi tentunya. Polisi menangkap seorang pria berinisial S, 53 tahun, yang diduga terlibat dalam kasus dugaan pencurian disertai kekerasan yang menyebabkan Bilkis Rajiana Lestari, siswi sekolah dasar berusia 11 tahun, meninggal dunia. Peristiwa tersebut terjadi saat korban berada sendirian di rumah, didatangi terduga pelaku dan mengelabui korban dengan alasan ingin meminjam sabit milik ayah tiri korban. Saat korban lengah, pelaku langsung menyerang korban hingga korban tak berdaya dan tewas seketika. Usai membunuh korban, pelaku membawa kabur sepeda motor serta telepon genggam milik korban. Saat ini terduga pelaku masih menjalani pemeriksaan intensif di Mapolres Sragen. Polisi masih mendalami motif serta fakta lain dalam kasus ini. Dari Sragen, Jawa Tengah, Joko Piroso, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang siswi sekolah dasar di Sukabumi, Jawa Barat menangis histeris saat mengikuti Olimpiade Sains Nasional. Ya, ia gagal menyelesaikan soal ujian yang digelar secara daring lantaran listrik di sekolahnya tiba-tiba padam. Mudah-mudahan bisa ya. Tangis Nadia Putrinda Paramita pecah usai mengikuti Olimpiade Sains Nasional. Ia tersingkir lantaran gagal menyelesaikan soal ujian yang digelar secara daring di sekolahnya. Siswi SD Negeri Gandasoli, Kecamatan Cirenghas, Kabupaten Sukabumi ini gagal menuntaskan soal ujian akibat aliran listrik di sekolahnya tiba-tiba padam saat kompetisi sedang berlangsung. Saat itu, sesi terakhir sebentar lagi akan selesai dan peserta masih mengerjakan soal ujian. Namun di balik tangisnya itu, tersimpan perjuangan panjang yang telah dijalani oleh Nadia. Ia bersama peserta lainnya telah menjalani persiapan selama hampir 6 bulan demi menghadapi ajang perlombaan akademik tersebut. Masih biasa-biasa aja. Saya kira kan awalnya bakal paling bentar, tapi ternyata pas udah dengar tinggal 15 menitan lagi tuh, saya agak gelisah gitu.
Soalnya kan apalagi udah disiapin dari berbulan-bulan. Jadi saya juga agak panik sebenarnya tuh. Jam 2 kurang itu tiba-tiba mati lampu. Tapi sebelumnya itu kan live streaming, nge-freeze dulu. Kemudian ada salah satu siswa yang logout tiba-tiba logout sendiri. Kemudian masuk lagi menggunakan username, meminta token ke Propo. Berjalan beberapa menit langsung mati lampu semua. Kami tunggu sampai sesi akhir, sampai habis jadwal. Kami tunggu tapi tidak ada nyala kembali. Akibat kejadian ini, 3 siswa SD Negeri Ganasoli yang mengikuti Olimpiade Sains Nasional harus tersingkir. Pihak sekolah berharap insiden ini dapat menjadi evaluasi bagi panitia penyelenggara maupun instansi terkait. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, Bupati Muara Enim Edison tersangka kasus dugaan suap pengadaan barang di Muara Enim tiba di gedung KPK. Ya, Edison tiba di KPK ini bersama dengan tersangka lainnya untuk menjalani pemeriksaan dalam perkara dugaan suap dan gratifikasi pengadaan barang. Bupati Muara Enim Edison bersama tersangka lain, Kori Erin Hardi yang merupakan marketing PT Millennium Solusi Abadi, tiba di Gedung Merah Putih KPK pada Rabu pukul 10:30 malam untuk menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik. Keduanya merupakan bagian dari 4 orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam perkara dugaan suap dan gratifikasi pengadaan barang di lingkungan pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Penetapan tersangka dilakukan setelah Edison dan kawan-kawan terjadi dalam operasi tangkap tangan yang digelar KPK pada Senin lalu. Hingga saat ini pihak KPK masih belum memberikan keterangan resmi terkait pemeriksaan para tersangka. Dari Jakarta, Kia De La Rosa, Rama Romadona, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Raffi Ahmad ini membantah tudingan terlibat kasus dugaan impor bea cukai PT Blu-ray Cargo. Ya, Raffi menegaskan tidak pernah menitip barang ataupun dan hanya meminta foto bersama oleh pegawai Blu-ray saat di Amerika Serikat. Raffi Ahmad membantah tudingan terlibat kasus dugaan suap impor barang. Usai namanya terseret dalam sidang yang melibatkan pejabat bea cukai dan petinggi perusahaan Cargo Blu-ray. Raffi menyebut awal mula namanya terseret saat Oktober 2025 ia bersama sejumlah artis tengah berada di New York usai mengikuti lomba lari maraton. Saat itu Raffi menyempatkan diri mengunjungi sejumlah usaha milik WNI. Saat itulah ia didatangi oleh pegawai Blu-ray dan meminta Raffi foto bersama di depan toko Blu-ray. Nah ini foto. Saya nggak kenal. Inilah orangnya. Ya, beliau memperkenalkan diri, tapi saya nggak kenal. Lalu mereka bilang, Mas Raffi, perusahaan kami ini, Blu-ray ini kita bisa kirimin apapun itu, mau handphone, mau laptop, mau iPad, mau ini, mau itu. Oh iya kan ada handphone yang terbaru, nanti kalau dikirim bisa. Ya nggak mungkin dong, saya bilang. Oh enggak, saya nggak mau kirim lewat kamu, kan nggak mungkin, saya bilang. Jadi itu udah rame-rame gitu kan? Ya, lagi rame-rame, saya bilang, oh iya. Oke, nanti kalau ada handphone yang baru itu, ya udah nanti saya kirim ya. Hanya sebatas itu. Menurut Raffi, usai toko pihak Blu-ray Cargo menawarkan ponsel mewah terbaru gratis yang belum ada di Indonesia namun ditolaknya. Kuasa hukum Raffi Ahmad juga memastikan tidak ada bukti yang menunjukkan Raffi pernah memesan maupun menerima barang dari Blu-ray. Sejak itu nggak ada komunikasi apapun, tidak ada pertanyaan dari Raffi, mana handphone gua, nggak ada. Tiba-tiba Februari OTT Blu-ray di Lampung dan mulailah diperiksa semua. Ya mungkin ada chat dari pegawai di Indonesia mengatakan bakal ada pesanan dari Raffi, dia juga nggak tahu. Itulah yang termuat di persidangan, langsung heboh. Tapi dia pun sudah cabut, itu namanya Johannes. Sementara itu, sebelumnya Komisi Pemberantasan Korupsi menyebut nama Raffi muncul di persidangan karena diduga pernah menitip barang elektronik ke pihak Blu-ray Cargo. Namun KPK belum mengembangkan hal tersebut dalam penyidikan perkara bea cukai tersebut. Betul itu ada fakta saudara RA itu menitip, tapi kita waktu itu belum sampai kepada
mengarah bahwa itu penyelundupan. Karena ini hanya sekitar ada 2 unit mungkin yang dititipkan laptop, mungkin karena ada perkenalan atau apa. Sehingga itu kemudian di proses penyidikan yang Blu-ray kemarin kita tidak kembangkan terlalu jauh. Nama Raffi Ahmad mencuat usai disebut dalam sidang kasus importasi barang di Ditjen Bea Cukai yang melibatkan Blu-ray Kargo. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, Kejaksaan Agung telah menahan mantan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana. Tapi giliran nasib ribuan motor listrik ini yang diduga dibeli dari uang program makan bergizi gratis jadi sorotan masyarakat. Ribuan unit motor listrik trail terbungkus rapi berjejer memenuhi halaman gudang di kawasan Bogorindo Cemerlang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ribuan motor listrik baru ini sudah terparkir sejak lama tanpa tujuan yang jelas. Motor-motor diduga dipesan oleh Dadan Hindayana ketika ia masih menjadi nahkoda di Badan Gizi Nasional. Jangankan dikendarai, motor-motor listrik ini bahkan seolah belum pernah disentuh. Sebelumnya ribuan motor listrik hendak disebar ke SPPG di seluruh Indonesia. Pesanan disebut mencapai puluhan ribu unit dan sudah dipesan sejak tahun lalu. Namun hingga kini belum ada kejelasan terkait nasib dari motor listrik BGN. Sebelumnya, Kejaksaan Agung telah menetapkan mantan Kepala BGN Dadan Hindayana, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Sony Sanjaya, dan 1 Wakil Kepala BGN lainnya, Ludwig Pusung, sebagai tersangka. Ketiganya diduga melakukan intervensi dalam proses verifikasi portal mitra BGN yang meloloskan yayasan-yayasan mereka meskipun tidak layak. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Kejaksaan Agung menetapkan tersangka baru Asep Yusuf Somantri atau AYS dalam kasus dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis. Ya, Asep ini merupakan pihak swasta pemirsa yang mengatur letak dapur MBG dan mitra SPPG. Kejaksaan Agung menetapkan tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis. Tersangka baru tersebut Asep Yusuf Somantri atau AYS selaku pihak swasta. Asep merupakan pihak swasta yang diduga diminta Sony selaku Wakil Kepala Badan Gizi Nasional mencari mitra dalam rangka pelaksanaan MBG. Sony diduga memberi akses kepada Asep untuk melakukan intervensi kepada tim verifikator mitra MBG. Sehingga Sony mengetahui titik dapur yang kosong dan membatalkan status calon SPPG yang semula telah disetujui di portal mitra MBG. Asep diduga memberikan sejumlah uang kepada Sony. Bahwa setelah melakukan pengaturan titik SPPG tersebut, saudara AYS secara melawan hukum memberikan sejumlah uang ya kepada tersangka SS. Bahwa tersangka melanggar pasal 12 huruf A, huruf B, Undang-Undang Tipikor dan pasal 605 ayat 2, pasal 606 tentang KUHP, dan terhadap tersangka saat ini dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Sebelumnya, Kejagung telah menetapkan 3 orang sebagai tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola MBG. Di antaranya adalah mantan Kepala BGN Dadan Hindayana, mantan Wakil Kepala BGN Sony Sanjaya, dan mantan Wakil Kepala BGN Ludwig Pusung. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, Kepala Badan Gizi Nasional Nani Esdeang ini mengatakan masyarakat mampu tidak akan lagi mendapatkan MBG. Ya, hal ini dilakukan untuk efisiensi anggaran makanan bergizi gratis. Aku mau nyiapkan bahan nih. Ya, jadi efisiensinya apa aja, Bu? Iya, iya. Begitu. Ya, penerima manfaat. Sambil berjalan. Sampai tidak dapat lagi MBG begitu, Bu, atau yang mampu? Maksudnya yang mampu, yang kaya. Yang kaya nanti tidak dapat lagi. Jadi penerimanya siapa saja, Bu? Bapak, penerima manfaat ini. Jadi nanti misalnya ya sekolah-sekolah kaya. Sekolah-sekolah kaya. Di sekolah-sekolah kaya itu kemudian iya itu kan seneng banget. Itu yang dibahas apa lagi? Gimana, Bu? Ini kan belum besok dibahasnya. Maaf, kasih jalan. Belum. Katanya besok sore.
Sejumlah wilayah di Bogor, Depok, dan Bekasi dilanda mati listrik selama 2 hari berturut-turut. Ya betul sekali Pram, ini pemadaman juga tanpa pemberitahuan dan sangat mengganggu aktivitas warga. Mati listrik melanda sejumlah wilayah di Depok, Bogor, dan Bekasi secara beruntun pada Selasa dan Rabu kemarin. Di Depok, pemadaman listrik berlangsung 2 hari berturut-turut selama 2 jam. Pemadaman listrik tanpa pemberitahuan mengganggu berbagai aktivitas masyarakat. Para siswa yang tengah menghadapi ujian harus belajar dengan penerangan lilin seadanya karena rumah mereka gelap gulita. Pemadaman listrik juga membuat para ibu kesulitan menyiapkan kebutuhan keluarga akibat peralatan elektronik yang tidak dapat digunakan. Lumayan ya, banyak aktivitas yang tertunda jadinya. Kayak tadinya mau jemput anak kan, yang terjemput biasanya pakai sepeda listrik. Ini sepeda listrik tadi malam mau dicas mati lampu, pagi ini mau dicas mati lampu juga, jadi ya terlambat jadinya jemputnya. Ada pemberitahuan nggak sih dari PLN? Enggak sih, nggak ada pemberitahuan sama sekali sih. Tidak hanya di Depok, pemadaman listrik juga terjadi di sejumlah wilayah di Bogor dan Bekasi dengan durasi rata-rata 2 jam dan di waktu siang maupun malam hari. PLN menyatakan pemadaman listrik yang terjadi di Depok, Bogor, dan Bekasi merupakan upaya penguatan sistem kelistrikan agar tidak terjadi blackout atau pemadaman total. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky Ainus melaporkan. Pram dan juga pemirsa, ini setelah harga BBM Pertamax naik, pengendara terutama pemotor nih berbondong-bondong beralih ke BBM Pertalite. Ya, namun fenomena tersebut pemirsa menurut ahli bisa membuat beban subsidi energi membengkak dan mengancam keuangan negara. Pemerintah resmi menaikkan harga bahan bakar minyak non-subsidi Pertamax. Kenaikan harga ini langsung dirasakan masyarakat, terutama pengguna sepeda motor yang selama ini mengandalkan jenis bahan bakar tersebut. Di tengah kenaikan harga-harga, banyak pemotor yang akhirnya memutuskan beralih ke BBM subsidi Pertalite. Iya, jauh juga Pak. Kan menyulitkan saya juga kalau naik BBM, ya kan harga juga pasti pada naik juga ke BBM. Bukan tak berdampak, peralihan masif pemotor dari Pertamax ke BBM Pertalite justru bisa membuat beban subsidi bahan bakar membengkak. Subsidi BBM kemungkinan besar bukan lagi 85%, tetapi bisa saja 90-90% akan berpindah ke Pertalite notabene roda 2, yaitu sepeda motor. Kenaikan harga BBM berlaku untuk jenis Pertamax RON 92 dan Pertamax Green RON 95. Di Jakarta, kenaikan harga Pertamax mencapai hampir Rp4.000 hingga kini dijual seharga Rp16.250 per liter. Sementara harga Pertamax Green dijual seharga Rp17.000 per liter. Dari Kementerian Keuangan Katanya Pak Bahlil, dampaknya ke inflasi gimana Pak? Jadi minim atau bagaimana Pak? Dampaknya limited karena kan bukan buatan umum. Itu nanti itu biar dijawab oleh SDM. Dengan munculnya fenomena ini, pemerintah diminta untuk memperketat pengawasan agar ketersediaan BBM Pertalite tidak langka di tengah masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menilai kenaikan harga BBM non-subsidi Pertamax tidak akan memberikan dampak besar terhadap inflasi Indonesia. Ya, berikut pernyataan Menkyu Purbaya. Karena kan Pertamax nggak dipakai buat angkutan barang. Ini dampaknya Pak, Lanjut Pak. Pertalite di subsidi tidak jebol. Maksudnya dampaknya minim atau bagaimana Pak? Tanya Pak Bahlil, mesti ada mekanismenya gimana? Tapi kalau dari Kementerian Keuangan gimana? Katanya Pak Bahlil, dampaknya ke inflasi gimana Pak? Jadi minim atau bagaimana Pak? Dampaknya limited karena kan bukan buatan umum. Terus pemerintah akan barang juga pakai stimulus lagi yang Nah, ini sekarang giliran tarif Transjakarta, angkutan umum kesayangan warga Jakarta nih, ini juga bakal naik. Nah, pemirsa, Pemprov DKI pemirsa sedang mengkaji skema tarif berdasarkan jarak, bukan lagi tarif flat 3.500. Siap-siap, Anda yang sehari-hari mengandalkan bus Transjakarta bakal merogoh kocek lebih dalam. Pemprov DKI Jakarta tengah mengkaji skema tarif baru, bukan lagi flat 3.500 seperti saat ini, tapi berdasarkan jarak tempuh.
Perubahan tarif terutama akan dikenakan bagi bus Trans Jabodetabek, terutama untuk rute-rute jauh dengan jarak tempuh di atas 100 km. Seperti rute Blok M Bandara Soekarno-Hatta dan rute Blok M Bogor. Nantinya meski tarif Trans Jabodetabek naik, Pemprov DKI Jakarta tetap akan memberikan subsidi agar tarif baru tidak memberatkan masyarakat. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung optimis kenaikan harga Pertamax membuat masyarakat tetap setia menggunakan transportasi umum. Akan ada beberapa perlu penyesuaian. Salah satunya adalah dari Blok M ke Soekarno-Hatta. Blok M ke Soekarno-Hatta kan sekarang 3.500. Koper juga bisa naik ke bus. Maka dibandingkan dengan Damri yang paling murah kan 80.000. Taksi rata-rata 200.000. Kalau kemudian 3.500 untuk parkir di Soekarno-Hatta aja tidak cukup. Rencana perubahan tarif muncul di tengah tingginya beban subsidi yang ditanggung Pemprov DKI. Pada 2026, subsidi Trans Jabodetabek mencapai 401 miliar rupiah dengan rata-rata subsidi sebesar Rp12.250 per penumpang. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Program penghapusan denda bagi kendaraan yang memiliki tunggakan pajak atau pemutihan pajak kendaraan diselenggarakan pemerintah Provinsi Jakarta dalam rangka HUT Jakarta ke-499. Program pemutihan pajak atau penghapusan denda administratif bagi masyarakat yang menunggak pembayaran pajak langsung dimanfaatkan sejumlah warga untuk membayar pajak kendaraan mereka. Salah satu yang ramai didatangi warga yakni kantor Samsat Jakarta Barat. Terlihat antusiasme warga yang ramai berdatangan untuk melakukan pembayaran pajak kendaraannya. Program pemutihan dan penghapusan denda pajak ini berlangsung dari tanggal 1 Juni hingga 31 Agustus 2026. Pemirsa, selanjutnya kami akan ajak Anda untuk mengetahui pantauan lalu lintas hari ini di sejumlah wilayah melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan pemirsa, kita akan bergabung dengan Brigadir Aniza di studio NTMC Polri. Selamat pagi Brigadir Aniza, bagaimanakah pantauan arus lalu lintas di sejumlah titik di wilayah Indonesia melalui pantauan CCTV? Silakan laporan Anda. Ya, baik, terima kasih Pram dan juga Anita serta selamat pagi pemirsa. Saya Brigadir Arisa kembali hadir untuk mengajak Anda memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas pada pagi hari ini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Untuk itu langsung saja kita menuju ke CCTV yang pertama, yakni di kawasan Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Untuk arus lalu lintas pada pagi hari ini dari Gatot Subroto yang akan mengarah ke Senayan maupun Selipi di jalur arteri memang sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan, namun arus lalu lintasnya masih terpantau dalam keadaan ramai dan lancar. Namun kepadatan terjadi dari arah sebaliknya, yaitu dari kawasan Senayan ataupun Selipi yang akan mengarah ke Gatot Subroto. Kami himbau bagi para pengendara untuk selalu berhati-hati karena peningkatan volume kendaraan ini terjadi dikarenakan dimulainya aktivitas masyarakat dan juga masih memasuki jam berangkat perkantoran. Dan untuk arus lalu lintas di tol dalam kota, Semanggi yang akan mengarah ke Kuningan maupun Cawang dan arah sebaliknya masih terpantau dalam keadaan relatif lancar di kedua arahnya. Masih di kawasan DKI Jakarta, berikutnya kita akan bergeser ke kawasan Jakarta Pusat, tepatnya di kawasan DPR MPR. Arus lalu lintas untuk pagi hari ini dari arah Selipi yang akan mengarah ke Gatot Subroto, situasi arus lalu lintasnya masih terpantau kondusif lancar. Begitupun untuk arus lalu lintas di tol dalam kota arah Semanggi yang akan mengarah ke Tomang, begitu arah sebaliknya. Namun kami himbau bagi para pengendara untuk selalu berhati-hati, menjaga jarak aman kendaraan Anda. Bagi pengendara roda 2 untuk selalu menggunakan helm bersandar SNI guna keamanan dan juga keselamatan. Dari kawasan DKI Jakarta kita akan beralih ke kawasan Jawa Tengah, tepatnya di kawasan Comal, Pemalang. Arus lalu lintas dari Tegal atau Semarang yang akan mengarah ke Jakarta, lalu lintasnya terpantau lancar. Begitupun untuk arah sebaliknya. Kami himbau bagi para pengendara untuk tetap berhati-hati karena masih terlihat kendaraan yang tradisional yang melintas di kawasan ini dan juga terlihat adanya kendaraan angkutan berat yang melintas. Kami himbau untuk menjaga jarak aman serta menghindari blind spot, dan juga kami ucapkan terima kasih bagi para pengendara yang telah berhenti tepat di belakang garis stop untuk menunggu antrian traffic light. Dan untuk yang terakhir kita menuju ke CCTV di kawasan Yogyakarta, tepatnya di kawasan Malioboro.
Arus lalu lintas dari Jalan Abu Bakar Ali yang akan mengarah ke Keraton Jogja untuk pagi hari ini terpantau masih dalam keadaan ramai dan lancar. Dan untuk arus lalu lintas dari Jalan Abu Bakar Ali yang akan mengarah ke Pasar Kembang juga pada pagi hari ini terpantau lancar. Kami mau bagi para pengendara untuk berhati-hati karena ramainya aktivitas masyarakat di kawasan ini dan tetap waspada banyaknya kendaraan tradisional yang berlalu lalang di kawasan ini. Dan juga kami informasikan pemirsa berkaitan dengan penyampaian pendapat oleh BEM UI, kami menghimbau ada pengalihan arus lalu lintas diantaranya yaitu untuk kendaraan dari arah Bundaran Hotel Indonesia menuju Jakarta Selatan, rute pengalihan yang bisa diambil ke Jalan Imam Bonjol, Jalan Diponegoro dan juga Jalan Proklamasi. Sementara itu, kendaraan yang mengarah ke Tanah Abang dan Jakarta Barat dapat berputar balik melalui Jalan Kebon Sirih, Jalan Fahrudin dan juga serta Jalan Kiai Haji Mas Mansur. Selain kawasan Bundaran HI, penyesuaian arus kendaraan juga di Jakarta Pusat. Maksud kami, penyesuaian arus kendaraan juga dapat dilakukan di sejumlah titik lain di Jakarta Pusat apabila terdapat kegiatan penyampaian aspirasi secara bersamaan, seperti kawasan Patung Kuda dan juga sekitaran gedung DPR RI. Menggunakan transportasi umum juga dapat menjadi pilihan untuk menghindari potensi antrian kendaraan di sekitar lokasi. Dan kami informasikan juga berdasarkan dari data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 291 kasus laka lantas dengan rincian 20 meninggal dunia, 55 luka berat dan juga 370 luka ringan. Dari data tersebut, 76% didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk itu kami selalu menghimbau untuk selalu menggunakan helm berstandar SNI dan untuk selalu berkonsentrasi saat berkendara. Itulah informasi pada pagi hari ini, semoga bermanfaat dan salam presisi. Silakan kembali ke rekan studio. Terima kasih Brigadir Aniza atas laporannya. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Pemirsa, hari ini Iran kembali menutup Selat Hormuz. Dan Iran juga tegaskan akan menyerang semua kapal yang mencoba menembus blokade di Selat Hormuz. Iran kembali menutup Selat Hormuz. Melalui media Iran, Komando Militer Gabungan Iran mengumumkan Selat Hormuz ditutup mulai Kamis pagi. Selat Hormuz tertutup untuk seluruh kapal, baik kapal tanker minyak dan kapal komersial. Militer Iran juga tegaskan setiap kapal yang mencoba melintas Selat Hormuz akan ditembak. Penutupan terjadi setelah bentrokan hebat antara AS dan Iran di Selat Hormuz. Iran memperingatkan bahwa seluruh pergerakan kapal di Selat Hormuz akan dianggap sebagai tindakan permusuhan. Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC juga menyatakan bahwa penutupan Selat Hormuz akan berlaku hingga pemberitahuan lebih lanjut. Ya pemirsa, Iran ini kembali mengumumkan penutupan Selat Hormuz secara menyeluruh. Ya, penutupan Hormuz dilakukan setelah Amerika melancarkan serangan ke Iran. Dampak berkepanjangan termasuk ancaman krisis global membayangi dunia. Tak kunjung mencapai kesepakatan, Amerika dan Iran kembali saling serang. Setelah sempat dibuka secara terbatas, Iran kembali mengumumkan Selat Hormuz ditutup menyeluruh. Dikutip dari Reuters, penutupan ini menyebabkan harga minyak dunia kembali naik untuk minyak Brent menjadi $94,58 Amerika per barel. Penutupan Selat Hormuz membuat dunia kembali berada pada ancaman nyata krisis energi. Lembaga Riset Ekonomi Dunia Kiel merilis laporan yang menyebut penutupan Selat Hormuz akan menimbulkan gangguan besar terhadap pasokan energi dunia, ketahanan pangan, dan kondisi ini akan memunculkan efek domino berupa leher botol yang terlihat kecil, namun dampaknya akan panjang dan meluas bagi ekonomi global. Dampak susulan akan terjadi pada kenaikan biaya transportasi dan produksi, lonjakan harga pupuk, terganggunya perdagangan internasional, serta mengancam ketahanan pangan global. Negara-negara yang bergantung pada impor energi akan mengalami dampak ekonomi yang lebih besar serta harga pangan dunia berpotensi meningkat akibat melonjaknya biaya transportasi dan produksi.
Meski dampaknya berbeda di tiap negara, krisis ini menunjukkan bahwa stabilitas jalur perdagangan energi merupakan faktor penting bagi perekonomian, keamanan pangan, dan energi. Selat Hormuz tak sekedar perairan, namun bagi Iran, Selat Hormuz menjadi kartu penentu alat diplomasi. Ya, sementara itu pemirsa, Amerika Serikat juga meluncurkan puluhan rudal jelajah Tomahawk yang menyasar sejumlah fasilitas strategis Iran. Ya, Washington juga mengancam akan kembali menyerang jika kesepakatan damai dengan Teheran ini tidak tercapai. Komando Pusat Amerika Serikat CENTCOM merilis rekaman peluncuran jelajah Tomahawk dari kapal perusak USS Michael Murphy di Teluk Oman menuju sejumlah target strategis di Iran. Sebelumnya Presiden Donald Trump menyampaikan ada sebanyak 49 rudal Tomahawk yang digunakan dalam operasi tersebut yang menargetkan sejumlah fasilitas strategis Iran. CENTCOM menyebut sasaran operasi meliputi sistem komunikasi, pertahanan udara, dan jaringan intelijen Iran yang bertujuan untuk melemahkan kemampuan militer Iran. Sementara itu, Menteri Perang Pete Hegseth menegaskan militer Amerika Serikat siap menjalankan perintah Presiden Donald Trump untuk menyerang fasilitas-fasilitas penting Iran apabila diperlukan. So besides the Pentagon, no one plans better than United States Central Command. So to kind of bring it back home to while we're here, those options are all those options are on the table. The president expects us to be strong and resolute with the way that we respond and bring firepower, and we will certainly do that if need be. So thank you for traveling with us today very much, and we'll strike them hard tonight. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memperingatkan Iran bahwa Amerika akan kembali melancarkan serangan apabila tidak tercapai kesepakatan dengan Teheran. Pemirsa, Timur Tengah kembali membara. Amerika Serikat ini melancarkan serangan baru ke Iran. Ya, total ada 49 serangan ke Iran selama kurang lebih 5 jam. Militer Amerika Serikat merilis video peluncuran rudal Tomahawk yang digunakan untuk menyerang Iran. Total ada 45 serangan ke Iran dalam waktu 5 jam. Amerika Serikat berdalih serangan ini adalah serangan balasan setelah sebelumnya Iran menyerang pangkalan Amerika Serikat yang berada di sebagian negara Arab. Iran mengklaim 70% serangan rudal balistiknya berhasil menembus pangkalan Amerika Serikat di Timur Tengah. Ya, 3 pangkalan Amerika Serikat yang menjadi target Iran ini berada di Yordania, Kuwait, dan juga Bahrain. Pasukan Garda Revolusi Islam Iran mengatakan pada agensi Fars bahwa serangan rudal balistik Iran ke pangkalan Amerika Serikat di Timur Tengah mencapai target. Target objek yang menjadi sasaran rudal balistik Iran mencapai 21 target militer Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah atau 70% berhasil dihancurkan. Serangan tersebut menargetkan 3 pangkalan Amerika Serikat di Timur Tengah, terdiri dari Yordania, Kuwait, dan pangkalan armada kelima Amerika Serikat di Bahrain. Sebelumnya, serangan rudal balistik Iran juga menghancurkan pangkalan udara Ali Al-Salem milik Amerika Serikat di Kuwait. Dari video satelit yang dirilis oleh media Tasnim, dampak serangan rudal balistik ini mengakibatkan hancurnya hanggar penyimpanan pesawat tempur dan drone milik Amerika Serikat. Pemirsa, Iran telah meluncurkan 12 rudal balistik untuk menyerang fasilitas militer Amerika Serikat dan pusat komando di Lanut Muwafaq Salti dekat kota Azraq di Yordania. Iran menargetkan armada jet tempur F-35, F-15, F-16 Amerika Serikat. Amerika Serikat pasukan bersenjata Iran dalam status waspada atas potensi serangan Amerika. Ketika diserang pasukan Amerika, Iran akan menyerang sejumlah sasaran milik Amerika di Timur Tengah termasuk Yordania.
Iran juga meluncurkan serangan rudal ke pangkalan udara Amerika Serikat di Irak Utara. يما المنظر انسى بخوف. الآن في سماء مدينة الزرقاء. شو الألوان هاي؟ بسم الله شو هذا؟ يما المنظر انسى بخوف. الآن في سماء مدينة الزرقاء. Sementara itu, sistem pertahanan udara Amerika Serikat diklaim gagal mencegat rudal milik Iran. Hal ini terjadi di pangkalan Al Udeid, Qatar. Rekaman yang beredar memperlihatkan beberapa rudal pencegat diluncurkan ke udara saat sebuah objek melintas di kawasan yang diklaim sebagai pangkalan Al Udeid di Qatar. 3 rudal Patriot diklaim gagal mencegat rudal Iran yang mengarah ke area tersebut. Ya, pemirsa, Yusuf Kala bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta membahas pengembangan sektor energi nasional. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah di Sindo Today. Ya, pemirsa, Anda kembali di Sindo Today. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia atau BEM UI ini akan menggelar demonstrasi di kawasan Bundaran HI. Ya, rencananya pemirsa demo akan digelar pada pukul 10 pagi ini dan ada beberapa tuntutan yang akan disampaikan dalam aksinya. Salah satunya terkait dengan penurunan harga kebutuhan pokok dan juga BBM. Di mana para pengendara pun diminta untuk menghindari arah Bundaran HI. Untuk mengetahui informasi selengkapnya pemirsa, kami telah terhubung dengan rekan kami Dilami Aulia dan juru kamera Aris Setiawan yang kini berada di kawasan Bundaran HI. Selamat pagi Dilami, seperti apakah kondisi di sana? Apakah sudah ada aksi jelang aksi untuk unjuk rasa saat ini? Dan juga pemirsa, pantauan kami pada pagi hari ini di Bundaran HI Jakarta Pusat belum terlihat keramaian dari para demonstran dikarenakan untuk aksi demonstrasi dari BEM UI ini rencananya akan digelar pada pukul 1 siang hari nanti. Dan kalau melihat untuk saat ini memang belum ada pengamanan ketat yang dilakukan oleh pihak polisian, namun kami memantau dari pihak Polres Metro Jakarta Pusat ini sudah mulai memenuhi kawasan Bundaran HI, namun sekali lagi belum ada barikade-barikade ataupun kawat-kawat yang biasa dipasangkan saat akan terjadi aksi demonstrasi. Nah, Pram dan juga pemirsa, ada pun tuntutan yang digelontarkan oleh para demonstran, terutama BEM Universitas Indonesia, nantinya akan memuat sejumlah hal, mulai dari pemborosan APBN, turunkan harga kebutuhan pokok BBM, hingga hentikan militerisme di ranah sipil. Nah, inilah memang sejumlah tuntutan yang nantinya akan diungkapkan oleh para BEM UI. Dan kemudian dari para mahasiswa juga mengajak sejumlah elemen masyarakat, mulai dari masyarakat biasa, kemudian para pekerja ini untuk melakukan aksi demonstrasi di kawasan Bundaran HI ini. Nah, kemudian kalau melihat juga Pram dan juga pemirsa, bukan hanya di Bundaran HI saja, namun hari ini juga akan ada masa aksi dari Perhimpunan Penegak Demokrasi Indonesia di Jalan Medan Merdeka Selatan, nantinya sama pada pukul 1 waktu Indonesia Barat dengan tuntutan yang sama. Sementara itu, kalau berbicara berkaitan dengan pengamanan, ini tentu dari pihak kepolisian rencananya akan menerjunkan lebih dari 3.000 personil untuk melakukan pengamanan
pada aksi unjuk rasa yang akan dilakukan pada siang hari ini. Nah, nantinya kita akan lihat bersama Pram, Anita dan juga pemirsa seperti apa aksi demonstrasi yang akan diungkapkan atau dikemukakan oleh para mahasiswa ini. Dan nantinya kalau dari informasi yang kami dapatkan akan ada ratusan hingga ribuan mahasiswa yang melakukan aksi demonstrasi, sehingga bagi Anda pemirsa pada pukul 1 waktu Indonesia Barat dihimbau untuk tidak menuju ke arah MH Tamrin hingga ke Sudirman dan dapat menggunakan jalan alternatif lain melewati Setiabudi, HR Rasuna Said atau melewati Kebon Kacang dan juga Tanah Abang untuk menghindari kemacetan karena adanya aksi demonstrasi ini. Sementara demikian, Pram, Anita. Baik, terima kasih Dilami atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali dan salam sehat selalu. Pemirsa, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia Yusuf Kala ini bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta. Iya, pertemuan kali ini pemirsa membahas rencana pengembangan sektor energi nasional sebagai upaya mendukung target pertumbuhan ekonomi. Usai bertemu, Presiden Prabowo Yusuf Kala yang didampingi putranya Solihin Kala mengatakan pembahasan difokuskan pada upaya memperkuat ketahanan energi nasional menuju swasembada energi. Nah pemirsa, usai sudah Sindo Today edisi hari ini pemirsa, jangan lupa Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan terbaru di kanal YouTube Sindo News dan atau melalui portal yang menghadirkan berita daerah, nasional dan internasional di sindonews.com. Ya, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Anita Dewi. Dan saya Pram, sejak pemirsa pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.